heboh, dan mencengangkan. Sepertinya kata itulah yang pas untuk menggambarkan situasi yang terjadi atau baru ini mengungkap kisruh di balik hubungan antara DJ Panda dan Erika Carlina. Di tengah masih bergulirnya laporan polisi terkait dugaan pengancaman yang dilaporkan Erika di Polda Metro Jaya, hari ini DJ Panda akhirnya muncul dan angkat bicara, membongkar fakta sesungguhnya tentang hubungan pribadinya dengan Erika. Mulai dari konflik yang terjadi, hingga klarifikasi atas kasus hukum yang kini menjerat namanya. Lantas, seperti apa sebenarnya hubungan DJ Panda dan Erika Carlina selama ini? Apakah pintu komunikasi masih terbuka? Dan benarkah peluang damai itu kini benar-benar tertutup? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, atau terkait perkembangan terbaru datang dari kasus hukum yang menyeret nama DJ Panda, yang hingga kini masih bergulir di Polda Metro Jaya atas laporan Erika Carlina terkait dugaan pengancaman. Di tengah proses hukum yang masih berjalan tersebut, DJ Panda akhirnya muncul ke hadapan awak media untuk menyampaikan klarifikasi dan menjelaskan posisi dirinya, baik sebagai terlapor dalam perkara hukum maupun terkait hubungannya dengan Erika Carlina yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Lantas, fakta apa saja yang disampaikan DJ Panda terkait hubungannya dengan Erika Carlina? Dan bagaimana sikapnya menghadapi proses hukum yang masih berjalan hingga saat ini? Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina, karena saya telah menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Saudari Erika Carlina pasti bisa menilai sendiri. Kita nggak minta kalian untuk memaafkan beliau, kami nggak minta kalian semua untuk mau cabut lapor atau terserah. Ya. Kalian nilai sendiri. Apakah saudara Giovanni ini layak untuk dimaafkan? Jadi sekarang kami semua ya, bertiga, baik DJ Panda maupun perwakilan dari Ansugilo sudah mengucapkan apa yang perlu kami ucapkan. Hasilnya di mana? Saya serahkan pada rekan-rekan media. Saya serahkan pada netizen untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dirasakan dan seberapa tulusnya sih permintaan maaf dari beliau. Dan juga terutama untuk saudari Erika Carlina supaya dapat melihat sendiri dan menilai sendiri dan menentukan langkahnya ke depan mau gimana. Apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan? Ya? Apakah seorang aset nasional seperti Giovanni ini layak mendagang di bumi, atau memang sudah waktunya
itu dimaafkan. Mengenai proses RJ, memang sifatnya tertutup. Ya, sama seperti proses mediasi di kasus-kasus perdata lainnya juga. RJ di kasus pidana juga sifatnya tertutup. Jadi saya tidak bisa membuka secara detail mengenai apa saja yang diminta. Tapi ada hal-hal yang diketahui oleh umum yang sudah sewajarnya diketahui yang tidak perlu saya sembunyikan. Dan itu tentu saja permintaan maaf itu termasuk salah satu dari itu. Tapi bentuk permintaan maafnya gimana, formatnya harus dilakukan dengan cara seperti apa, itu tidak sempat didiskusikan ketika waktu itu beliau bertemu langsung dengan saudari Erika Karlina di PNJ di Polda Metro Jaya. Apa yang diharapkan, ya saya izin untuk menjawab apa yang akan diharapkan, tentunya kita harap bisa berakhir dengan damai. Kalau bisa 10 tahun ya, supaya kita bisa tahun baruan enak-enakan ya, nggak ada kasus-kasus yang mengganjal di hati. Tak hanya soal hubungan dan kasus hukum. Dalam kesempatan yang sama, DJ Panda juga sempat menanggapi pertanyaan awak media terkait hubungan antara dirinya dengan sang buah hati yang diketahui bernama Andrew. Kini, publik pun menanti kejelasan apakah komunikasi antara keduanya mulai membaik dan apakah DJ Panda sudah diperbolehkan untuk bertemu langsung dengan Andrew. Lantas, bagaimana jawaban DJ Panda saat ditanya terkait hal ini? Kembali lagi, tadi Bu Vina juga sudah bilang, kita meminimalisir hal-hal yang dapat disalahartikan oleh masyarakat. Ingat nggak kemarin ada statement dari Bang Renzu ya, yang bilang bahwa ketika ada satu momen ya, dia harus datang ketemu siapa, itu semua settingannya beliau. Nah, hal ini tentunya kontraproduktif dengan apa yang berusaha kita capai. Ya, apalagi untuk saya selaku kuasa hukumnya DJ Panda. Kita maunya damai, kita maunya cepat selesai, tapi dengan hal seperti itu bisa digoreng-goreng oleh netizen dan juga bisa sampai ke telinganya pelapor ini secara salah. Jadi bukan masalah sekarang komunikasi sudah dibuka atau sudah bisa bertemu atau sudah bisa apa, kita menghindari dulu. Tapi kalau masalah keinginan, ya tentunya saya lebih paham daripada kalian karena beliau juga kadang curhatnya di saya ya. Ya gak ada lah keinginan negatif yang ada di hatinya beliau ini. Kalau misalnya memang bisa semua itu dijalankan, kalian pengen ya tentunya beliau juga pengen. Tapi memang situasinya sedang tidak kondusif. Kalau ini belum selesai, nanti apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh beliau pasti bisa jadi salah. Jadi kita memilih untuk diam dulu, ya ikut aja prosesnya dari pihak kepolisian dan juga dari arahan-arahan terkait dari para kuasa hukum. Oh, beliau ini takut sama rekan-rekan pers mau ketemu, akhirnya juga mau kok. Masa kepada seorang anak kecil beliau takut untuk bertemu, kan ya nggak masuk akal ya. Sementara itu, kabar lain sebelumnya juga sempat datang dari dinamika hubungan Erika dengan kekasihnya saat itu, DJ Bravi. Melalui sebuah video klarifikasi yang beredar luas di media sosial, DJ Bravi sempat mengungkapkan perihal hubungannya yang sudah berakhir dengan sang kekasih. DJ Bravi secara terbuka juga mengakui kesalahan, termasuk soal dirinya yang ketahuan mengirim pesan bernuansa romantis kepada perempuan lain. Dan DJ Bravi masih dalam video yang sama juga menegaskan bahwa rencana pernikahan dengan Erika dipastikan batal. Lantas, bagaimana tanggapan DJ Panda ketika dimintai komentar oleh awak media mengenai hal ini? Terlalu jauh lah. Ini kan kasus sudah berjalan dengan atau tanpa itu. Ya kalian juga sudah lihat sendiri kan. Ya tetap apapun urusan personal kehidupannya baik saudari Erika maupun saudara Panda juga kasus ini terus bergulir kok, ya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kalau menurut saya sih tidak ada hubungannya. Sebelumnya Erika Karlina juga sempat buka suara perihal komunikasi dan laporan polisinya saat itu.
Lantas bagaimana cerita Erika? Benarkah ia sudah sepenuhnya mengikhlaskan, namun laporan polisi tetap berjalan? Erika Karlina dalam sebuah wawancara dengan awak media sempat menyampaikan klarifikasi terkait hubungannya dengan DJ Panda saat itu. Dalam keterangannya, menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah memaafkan DJ Panda dan berharap seluruh persoalan yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Terkait kelanjutan laporan hukumnya, ia menyebut tidak mengetahui perkembangan terbaru dari pihak kepolisian. Pasalnya, bagi Erika yang terpenting saat ini adalah bisa benar-benar move on dan menata kembali hidupnya tanpa beban dari masalah yang telah terjadi. Memaafkan dong. Apa yang membuat akhirnya kayak udah nih maafin lah gitu? Dari awal udah memaafkan kok, cuman aku pengen ya semuanya baik-baik aja lah buat semuanya. Tapi sekarang udah merasa move on dari semua masalah kan? Iya. Kan maafkan kan, berarti untuk yang laporan tetap atau dicabut juga ada kemungkinan mungkin seperti apa Kak? Kalau untuk itu aku juga nggak bisa terlalu komentar ya, karena kan nggak dapat kabar apa-apa juga dari pihak sananya. Jadi ya kalau memang tidak itu nggak. Berarti kalau itu tidak dilanjuti dari pihak kepolisian berarti ikhlas? Ikhlas. Tak hanya itu, Erika Karlina juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menutup komunikasi dengan DJ Panda. Erika juga menyatakan tidak ada pembatasan apapun jika suatu saat DJ Panda ingin menghubunginya dengan itikad baik. Lantas, apakah sikap legowo dan terbuka dari Erika ini bisa menjadi sinyal berakhirnya konflik di antara mereka atau justru akan membuka babak baru dalam hubungan keduanya ke depan? Enggak ada komunikasi lagi, belum dikabarin. Berarti emang menunggu saja. Apa jangan-jangan menutup komunikasi kali? Aku sama siapa? Semuanya. Sama dia? Ini yang mana? Dia tuh siapa? Enggak ada menutupi komunikasi apa-apa pun, tidak ada. Berarti kalau dia mau menghubungi lagi ya? Monggo. Tapi membatasi nggak sih Kak kalau Nggak ada. mau ngeliatin? Enggak ada kok, enggak ada. Di tengah riuhnya komentar publik dan derasnya opini warganet, ada satu suara yang memilih berbicara dengan nada berbeda. Bukan menghakimi, bukan pula memperkeruh suasana, melainkan mengajak semua pihak untuk berhenti saling menyalahkan. Lantas, seperti apa pesan Denny Sumargo untuk kabar putusnya hubungan DJ Brevi dan Erika Karlina? Menanggapi kabar putusnya hubungan DJ Brevi dan Erika Karlina, Denny Sumargo menyebut persoalan ini tidak harus dibesar-besarkan, apalagi mengingat keduanya belum terikat dalam pernikahan dan perjalanan hidup mereka masih panjang. Denny menegaskan bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan dan yang terpenting bukanlah mencari siapa yang paling salah, melainkan berani memperbaiki diri. Ia pun mengingatkan agar masing-masing pihak belajar dari kesalahan, menata kembali hidupnya, mencari pasangan yang baik, serta menjalani kehidupan dengan arah yang lebih jelas dan bertanggung jawab ke depan. Iya, netizennya rame banget ya. Ya sudahlah, masing-masing belum nikah ini masih panjang perjalanan. Jangan kayak anak kecil lah semuanya. Yang salah perbaiki diri, yang benar jangan udahlah, semua punya kurang lah. Belum nikah cuy. Shut up. Bukan cerai ya kok? Iya. Udahlah, masih banyak panjang perjalanan, udahlah. Brevi, perbaiki diri, belajar, cari pasangan yang baik. Erika juga sama, cari pasangan yang baik. Panda juga sama, cari anaknya, cek, perbaiki hidup, nikah, jadi orang baik. Itu aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.
Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.